75. Tadi merupakan pengantar dari narasumber kita, Ustadz Firdaus, tentang resep menyenangkan hati. Ya. Jadi kalau seandainya hati tidak senang, tidak tenang, itu ada resep-resep yang sudah disampaikan. Untuk Anda yang ingin bergabung di WhatsApp juga silakan dikirim ke 081166669975 ataupun di RRI Digital. Kita langsung terima penelpon yang pertama ya Ustaz. Iya. Halo, assalamualaikum. Iya, Ajo nih ya. Silakan pertanyaannya Ajo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di apa saya ini kecil suaranya ya? Oke. Belum. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi mencari anak yang menunjukkan tentang qurrati ayun itu karena kiatnya Ustaz. Apakah sudah terdengar Ustaz? Masih kecil. Masih kecil. Oke. Dengar Ustaz. Sudah mulai agak baik. Apa? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dengar Ustaz? Dengar ya. Sekalian dibaca terjemahnya ya Ajo. Ya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai. Ya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi baiti jannati itu bagaimana tercipta di rumah tangga kita. Yang kedua, insalahum itu caranya bagaimana menyampaikan kepada orang tua dan keluarga kita. Yang keempat, ruhama bainahum. Jadi abun salim, hati yang selamat, albul mayit adalah hati yang mati. Jadi bagaimana kami menumbuhkan hati yang kalbu salim itu di rumah tangga kita. Tidak pencerahannya. Cukup jelas Ustaz? Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo Uniang, silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ajo Uniang. Juga inilah yang kita butuhkan. Bertanya juga sudah ada pencerahan ya. Hadis Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Rumah tangga ya, tempat kediaman adalah tempat beribadah. Buktinya didirikan salat, baca Al-Quran. Kalau rumah ingin bercahaya, ada nur ilahi, ya ada salat, terutama tentu salat sunat seperti tahajud, duha. Merutinkan baca Al-Quran, didisiplinkan maksudnya ya. Apakah mengambil momen sudah maghrib, apakah sudah isya, atau jelang tidur, atau sudah subuh, ya terserah. Pokoknya ada kegiatan baca Al-Quran di rumah. Ini rumah juga tempat beribadah, tempat berzikir. Rumah juga tempat berdiskusi, membangun komunikasi di rumah ya, antara ayah dan ibu, suami istri, ya, semua pihak lah. Jika ada mertua di rumah, ya itu dibangun komunikasi yang baik. Terjalinnya komunikasi yang baik itu juga rasa surga di rumah itu terwujud. Tapi kalau saling diam atau misalnya tidak memperlihatkan wajah yang cerah, tentu tidak. Kemudian bagaimana mewujudkan supaya suasana hati di rumah tangga itu ada, hati ini sehingga jadi selamat, damai, tidak sakit, tidak pula buta, tidak tertutup, ya segala bentuk-bentuk yang mubazir di rumah itu harus dihindari. Misalnya terlalu sempit, terlalu banyak perabot-perabotnya yang tidak berguna, misalnya keramik-keramik, benda-benda tertentu, harganya mahal tapi manfaatnya tidak
begitu semahal harganya, sebaiknya itu ditiadakan. Ya. Apalagi ya satu ketika Rasulullah mau pulang, itu minta disampaikan oleh sahabat bahwa Rasulullah sebentar lagi akan sampai di rumah. Aisyah paham dengan pesan ini. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Dia berdandan, membenahi diri secara patut sebagai istri. Begitu Rasulullah sampai di rumah, Aisyah tampil prima ya, dengan senyum yang menawan, wajah yang cerah. Apa maksudnya? Rasulullah sesampai dia di rumah, istrinya dalam keadaan tampil terbaik, tidak dalam keadaan keleseh-peseh atau ya tidak enak dipandang. Dulu kan tidak ada WhatsApp ya, harus disampaikan oleh seseorang. Jadi maknanya apa? Hendaklah istri di rumah bisa menampilkan diri sebaik mungkin, karena ada suami, tentu juga ada anak, jadi tampil terbaik. Begitu juga sebenarnya suami di rumah, ya si ayah juga tampil penuh wibawa, berpakaian di rumah ya pakaian penuh kebaikan di rumah itu. Maaf ya, misalnya pakai celana pendek saja misalnya si ayah di rumah, ada anak, atau pakai baju yang tidak ada lengannya sehingga ketiaknya terlihat. Pada itu di ruang tamu duduk bersama-sama. Ini juga menampilkan sesuatu yang tidak pas. Tetap saja berpakaian yang ideal. Memang tetap berbeda pakaian di rumah dengan pakaian dinas atau pergi pesta, ya bisa dimaklumi. Tapi sekalipun di rumah tetap saja memakai pakaian yang baik. Begitu juga misalnya bersih-bersih di halaman ya. Itu juga kalau datang orang atau orang lalu lintas di depan rumah lalu dilihat, orang tidak malu melihatnya, yang bersangkutan juga tidak malu. Misalnya sedang bersih-bersih di perkarangan, ya tetap saja pakaian yang patut untuk dilihat, patut dipakai untuk bekerja. Jangan tampil seperti orang yang tak terurus atau seperti tidak enak dilihat gitu. Jadi memang menyenangkan hati itu dari diri kita, juga dari orang lain. Lebih dari itu adalah tegur sapa atau ucapan-ucapan yang baik. Mungkin itu diantaranya ya. Baik, terima kasih Ustaz untuk Kak Junyang. Kita beralih ke penelpon berikutnya Ustaz. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu DP, silakan pertanyaan Uncu. Ya, waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan, rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, rukun, tentram, damai, selamat dunia sampai ke akhirat. Rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, rukun, tentram, damai, selamat dunia sampai ke akhirat. Itu saja pertanyaan saya Ustaz. Muni sudah jelas. Sudah jelas Uncu. Terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum Muni dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih yang Uncu DP. Ya, memang tujuan pernikahan itu kan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Bahagia lahir batin karena diikat dengan ijab kabul, disaksikan oleh keluarga, lalu diaminkan. Pernikahan yang sah itu didoakan supaya berkah. Harapannya seperti itu. Nah, setelah berumah tangga tentu berbagailah hambatan, rintangan, dan itu juga memperkuat mental, mematangkan diri. Ada ujian-ujian yang harus dilalui. Apabila itu dihadapi dengan baik, yakinlah bahwa dalam kesulitan ada kemudahan. Janji Allah seperti itu. Begitu ada kesulitan, maka gembiralah bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan. Untuk mendapat kemudahan itu, ya berjuang. Bahkan kemudahan itu jauh lebih banyak ketimbang kesulitan. Jadi begitu dihadapkan dengan kesulitan, gembirakan hati, bangun keyakinan bahwa Allah telah menyediakan kelapangan di balik ini. Terus optimis
bahwa kehidupan yang panjang, kehidupan yang tiada batas kan akhirat. Maka digunakan kesempatan ya berumah tangga, bermasyarakat, bertetangga dengan baik, tidak ada tujuan lain, hanya semata-mata mencari ridha Allah. Kita akur dengan tetangga, kita akur dalam berorganisasi, lalu semangat dalam berpolitik untuk mewujudkan cita-cita kebaikan ya. Semuanya lillahi ta'ala. Bahkan ini Pak Amin Rais dulu ya waktu zaman reformasi istilahnya itu tauhid sosial. Jadi bagaimana gerak-gerik kita mulai dari diri sendiri di rumah tangga dan masyarakat luas itu diwujudkan untuk mendapatkan ridha Allah. Insya Allah hati ini tentram, sakinah mawaddah itu sudah ya menjadi harapan yang kuat lah bagi pribadi yang bersangkutan. Tapi kalau jauh dari nilai-nilai agama, jangan-jangan kebahagiaan itu palsu. Karena tidak ada ketentraman hati kalau tidak mendekatkan diri padanya yang maha memiliki hati, Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, itu untuk Uncu DP yang ada di Solo. Pendengar ini masih berbicara tentang resep menyenangkan hati. Mudah-mudahan hati kita tetap senang selalu ya Ustadz ya. Iya. Sesuai dengan ridho Allah. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Ajo tadi ketinggalan. Oh Ajo, ada yang ketinggalan. Silakan Ajo. Ya, saya tanyakan tentang album Salim, album ini. Nah, jadi hati itu kan darah, kalau darah itu baiklah semuanya. Kalau hati itu tidak baik, akan rusaklah semuanya. Jadi bagaimana menjaga hati album Salim itu? Oke, ada yang tertinggal tadi Ustaz yang belum terjawab. Baik, terima kasih Ajo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ini yang sangat penting ya, bahwa yang paling mahal pada diri kita itu ya sebutlah hati, jiwa. Kalau hati sudah bermasalah, ya bermasalahlah badan diri ini. Kalau masalahnya buruk, ya buruk dia. Kalau hati baik, maka baiklah. Baik ucapan, baik perilaku, baik prasangka, dan seterusnya. Jadi bagaimana menjaga hati ini? Pertama, ya mungkin langkah-langkahnya kalau bagi para pakar tentu sudah ada onggok-onggoknya ya. Tapi paling tidak diantaranya begini, tetap mensyukuri nikmat Allah, apa yang Allah berikan. Karena dengan mensyukuri nikmat Allah, Allah berjanji akan menambah nikmat yang sudah ada. Nah, ini insya Allah kalbun salim itu tetap terpelihara. Tapi begitu tidak ada mensyukuri, malah lalai, apalagi kufur, hati ini menjadi rusak, menjadi sakit. Bisa sombong, bisa takabur. Orang-orang yang lalai itu kan begitu, dia tidak menjaga hatinya. Jadi bersyukur. Bersyukur ini apa? Misalnya melaksanakan salat pada waktunya itu adalah bentuk bersyukur yang nyata. Terus dia diberi rezeki, kemudian dia bersedekah, ya berzakat, suka memberi ya, maka itu hatinya terjaga dari penyakit kikir. Dia punya ilmu, lalu dia berbagi, dia didiskusikan, dia sampaikan, mungkin ditulis, maka hati ini jadi lega. Tapi begitu ada sesuatu di hati, disimpan, tidak disampaikan, ya sebenarnya bermasalah. Misalnya dalam persahabatan, bahwa teman ini kayaknya sudah di jurang kehancuran. Lalu diam saja, kan dia, kan tidak saya misalnya. Berarti hati kita sebenarnya sudah lengah, bahwa kita ini ada beban nasihat menasihati satu sama lain. Sudah tampak dia di ambang kehancuran, hati ini insya Allah tetap dalam keadaan selamat, sampaikanlah nasihat itu dengan bijak kepada yang bersangkutan. Namanya menyampaikan nasihat,
begitu kita nasihati ya menjadi sehat dia, bukan dipermalukan, bukan dikata-katai, sampaikanlah nasihat dengan benar. Bahkan ya Rasulullah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun itu mengajarkan untuk menasihati Fir'aun yang begitu zalim, nasihati dengan lemah lembut gitu. Sebab dengan lemah lembut itu juga pintu masuk kepada hati seseorang mudah diterima. Tapi kalau dengan kasar tidak. Menjaga kelembutan hati juga seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekiranya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap kasar misalnya ya, itu sudah dikatakan orang akan lari sekelilingnya. Tapi menjaga rahmat Allah, mensyukuri rahmat Allah, ada hati yang lemah lembut. Jadi bagaimana hati ini tetap lembut? Ya banyak istighfar, banyak belajar, banyak melihat suasana yang mendatangkan pelajaran, misalnya ke rumah sakit, menjenguk orang sakit, menghadiri acara kematian, mungkin ada musibah-musibah sekarang kan di Palestina seperti apa, lalu diikuti perkembangan itu, insya Allah hati ini tambah lembut, tambah terjaga ya dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diredai. Saya kira itu untuk menjaga hati ini tetap selamat dan tidak berpenyakit. Sebab kalau hati ini berpenyakit, tidak diobat, maka penyakit itu bertambah-tambah dia. Bertambah ya, patah semangat, tidak optimis namanya, lalu pasrah dan tidak yakin lagi kepada Allah, maka hati ini sebenarnya sudah bermasalah. Oleh sebab itu mari dibangkitkan hati ini. Ya ada lagi resep yang nyata itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja kami menyembah dan hanya kepada Engkau saja kami mohon pertolongan. Jadi untuk menjaga hati ini apa? Jalankan kewajiban dan hak, insya Allah itu tetap diberikan. Maka hati ini juga terjaga. Tapi kalau hanya hak saja yang dituntut, kewajiban tidak, itu sebenarnya hati juga tidak selamat dari yang sepatutnya. Mungkin itu di antara langkah-langkah praktisnya dan bisa saja lebih dari itu untuk dikembangkan dalam suasana batin. Itu untuk Aji Unyang ya Ustaz? Iya. Ya kita beralih ke WhatsApp Ustaz, tapi ini saya tidak tahu ini apakah sesuai tema kita. Ini Assalamualaikum Ustaz, bagaimana orang sudah cerai tapi dia sering main ke rumahnya, malah diberi makan, kadang-kadang berduaan. Pandangan Islam seperti apa Ustaz? Ya. Fitnah harus dijauhkan, kan sudah cerai, terus datang ke rumah. Sebenarnya larangan datang untuk silaturahim sah saja, tapi menimbulkan fitnah berduaan untuk apa pula datang, itu betul-betul dijaga. Jangan ada pintu fitnah dibuka, nanti akan datang fitnah berikutnya. Bisa saja ya iblis berkuasa, cinta lama bersemi lagi, lalu pendekatan-pendekatan yang menimbulkan masalah ya nanti lewat di sana akan terjadi perbuatan yang tidak diinginkan. Sekiranya tidak dia melakukan perzinaan, orang lain sudah melihat bahwa itu pemandangan yang mencurigakan. Jadi itu benar-benar dijauhi. Kalaupun ada bertemu, ya jangan sampai ada berdua. Mungkin ada temannya, ada apa. Kan boleh saja ya bercerai dengan baik, dengan ma'ruf, tapi hubungan persaudaraan boleh jadi ya orang itu bercerai, dia anak mamaknya ya masih ada hubungan bako misalnya. Secara syariat hubungan suami istri memang dia sudah bercerai, tapi setelah bercerai membangun persaudaraan, ada hubungan kekeluargaan. Tapi karena sudah ada pernikahan, tidak boleh bebas begitu saja. Sudah ada pernikahan dulu, karena sudah bercerai pasti ada adab-adab. Kalau saya berpandangan begitu ya jangan sampai ada perbuatan datang mencurigakan, apalagi berduaan saja. Jangan, walaupun misalnya bertiga atau apa,
akan mengundang pertanyaan ada apa. Jadi kalaupun untuk bertemu adalah acara-acara yang patut, mungkin dalam rangka mensyukuri sesuatu dalam undangan pernikahan, lalu datang, maksudnya begini, adiknya menikah adik siapa? Adik mantan istrinya misalnya, dia datang, berarti ada acara-acara yang patut lah. Tapi kalau datang begitu saja, apalagi sudah makan berdua misalnya, walaupun di ruang tamu, tapi dia berdua saja, ya dipandang tidak elok. Oke, baik. Itu untuk pendengar kita, tapi tidak disebutkan nama tadi Ustadz. Kemudian di RRI Digital, saya juga lihat ada Pak Yusrizal ini. Pak Yusrizal Yusuf mendengarkan tausiah pagi. Selamat pagi Pak Yus. Mudah-mudahan sehat selalu juga. Kalau ingin bertanya silakan bisa di chat juga langsung di RRI Digital. Kita langsung ke telepon berikutnya Ustadz. Ya, tentang resep menyenangkan hati. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Ika di Batipu. Oh, Ika yang di Batipu. Silakan Ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ika. Di mana menghadapi orang yang menyakiti hati kita, Pak Ustaz, kita nggak bisa marah karena kita tak ada berbuat begitu, lalu kita dituduh menyakitkan hati kita, lalu kita dituduh berbuat yang kita inginkan. Terus apa solusinya Pak Ustaz? Doa apa yang terbaik buat orang itu? Yang kedua, bagaimana menghadapi yang tetangga yang anaknya baik ibunya yang carut marut setiap hari. Seperti saat kalau diingatkan dia marah. Gimana solusinya Pak Ustaz? Makasih ya Pak Ustaz. Oke, baik. Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan tetangga juga Ustaz. Ya, pertama orang yang sering menyakiti hati kita. Menuduh gitu Ustaz. Ya. Pertama memang kita membuka pintu maaf. Fa'fu anhum, maafkan mereka atas kesalahan yang dia lakukan. Dia berbuat kesalahan itu atau sikapnya sedemikian, ya budayanya rendah, imannya lemah, ya kemanusiaannya bermasalah dia. Jadi peradaban atau budayanya belum tinggi. Nah, kita buka pintu maaf. Walaupun dia tidak minta maaf, kita maafkan dia. Jadi kesalahannya tidak bercokol di hati kita. So, di sinilah orang sakit hati saya. Jangan gara-gara orang hati kita sakit. Gitu. Caranya bagaimana? Kita maafkan. Sudah itu apa? Wastaghfir lahum. Mohonkan ampun untuknya. Kita doakan, ya Allah, berilah si fulan ini petunjuk. Engkau yang maha memberi petunjuk. Lembutkan hatinya, bukakan pintu rezekinya. Kadang-kadang ya rezekinya bermasalah sehingga sikapnya bisa jadi kasar. Orang kalau sudah sejahtera itu kan akan lebih tenang. Kita mohonkan supaya rezekinya dimudahkan. Nah, jadi doa-doa terbaik untuknya, kita tahu bahwa dia kurang pendidikan. Ya Allah, berilah ilmu, berilah dia paham, hidayahmu. Karena semua ilmu adalah di tanganmu ya Allah misalnya ya. Nanti bagaimana cara Allah memperkenalkan doa kita, ya kita pasrah kepada Allah. Sudah itu baru bangun komunikasi, pendekatan. Pendekatannya ya mungkin kita memujinya dengan cara yang baik. Alhamdulillah kita jumpa. Alhamdulillah ibu tampak sehat. Pada cuaca orang banyak batu-batu, ibu sehat misalnya. Atau misalnya memuji pakaiannya. Wah, ibu atau bapak ya, senang saya melihat warnanya cocok, suka sekali apakah dia batik pakainya, tapi memujinya harus ikhlas. Begitu kita memuji dengan ikhlas, insya Allah hatinya senang. Kalau hatinya senang, dia akan senyum, dia akan mengangguk. Atau misalnya waktu itu dia masih diam, ya tidak apa-apa, tapi kita sudah menyampaikan yang baik. Moga-moga dalam hitungan hari atau lebih dia akan ada perubahan.
Nah, gitu. Sudah itu kita ya ada berbuat baik padanya dalam bentuk nyata. Kalau memang dia tetangga, kita tahu ya, misalnya ibu bisa memasak gulai cubadak misalnya. Jangan lupa kasih tetangga atau buat sesuatu. Kalau misalnya makanan ini baik, ya kasihlah tetangga. Ada gerakan itu, begitu dikasih, begitu dia coba memang enak, pas pula perutnya sudah lapar, nasinya sudah masak, datang pula tambah sambal ladoka atau suka gitu ya. Kalau hatinya sudah senang, insya Allah bangunan bicara akan mudah. Nah, setelah hati ini sudah akrab, sudah saling menyapa, disinilah kita bisa memberi masukan. Dia suka carut marut misalnya, apakah menyindir-nyindir, insya Allah dengan kebaikan, dengan keanggunan, dengan keikhlasan, mulutnya juga akan bisa dia jagalah. Tapi waktu kita memberi nasihat, jangan ada kesan menggurui. Ada kesan menggurui. Misalnya begini ya, dia suka memarah-marahi anaknya, carut marut misalnya. Cari cara yang lain. Ibu, tadi si anak ibu itu, ya, anak ibu tadi dimarahi ya, iya. Sebenarnya kalau marah sampai dalam bentuk fisik kan tidak boleh lagi. Kasihan kita nanti kalau dia sering dimarahi, jangan-jangan dia nanti semangatnya jadi mundur. Kita tidak oh itu ibu caranya salah, tapi ada semacam nasihat di sana. Ya sudah, tidak usah dibanyak-banyak kata-kata. Nanti kalau dia sering dimarahi, jangan-jangan dia nanti mati kutu misalnya. Sebab ada juga orang sudah sering dimarahi, anaknya perkembangan psikologinya tidak bagus. Sekedar itu saja sudah cukup. Kita menyampaikan dengan rendah hati, ini maaf mau menyampaikan sesuatu sama ibu. Dia suka carut marut, kadang anaknya dipukul-pukul, terganggu tetangga misalnya, kan tidak elok. Atau dia misalnya berlaku kepada yang kita sebut kepada anak-anak kita misalnya. Dia tidak mengurus anaknya, tapi anak kita pula yang diurus. Sabar, diberi pengertian kepada anak, jangan terpancing pula oleh ibu sebelah misalnya, sehingga anak tidak melakukan perlawanan. Tapi kalau sudah menginjak harga diri, nilai-nilai agama tentu harus ada sikap. Tapi kalau hanya dalam bentuk pergunjingan, anggap sajalah sesuatu yang tidak berkualitas, abaikan saja dulu. Jangan pula sampai sakit hati saya oleh dia, oleh tetangga. Jangan diberi kesempatan hati ini sakit oleh orang-orang di luar kita. Baik. Oke, Ustadz, ini sebenarnya masih ada yang ingin bergabung, tapi karena memang keterbatasan waktu kita, Ustadz, mohon maaf pendengar, belum semua yang bisa kami terima untuk pagi hari ini. Kita akan dengarkan kesimpulan dari Ustadz Firdaus terkait dengan resep menyenangkan hati. Silakan, Ustadz. Pendengar yang berbahagia, untuk ke dalam hati kita harus kita jaga dengan berzikir kepadanya, menjalankan tugas sebagai hamba Allah, menghentikan larangan yang sudah terang-terangan ya, berbuat apa saja yang Allah larang, kita jauhi, kita hentikan. Itu adalah gambaran bertakwa. Takwa inilah pakaian yang sebaik-baiknya buat diri kita. Terus untuk keluar, kita memang menjaga sikap. Pertama, berpakaian sopan, rapi, menarik. Semua orang akan senang. Orang yang jernih hatinya senang melihat penampilan kita. Terus dalam bertutur kata, usahakan lemah lembut, ya tetap tegas tentunya, jauh dari kebohongan. Sebab ada peribahasa, jalis ahlas siddiqi wal wafa. Pergaulilah orang-orang yang jujur dan yang menepati janji. Kita tanamkan sikap jujur, dan kalau berjanji tepat, dan orang akan senang pada kita bahwa kita ini sudah mendapat penilaian sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah pada usia remaja. Sebelum dia menikah, dia sudah dapat gelar yang sangat mulia, Al-Amin, karena dia selalu jujur. Nah, ini yang kita wujudkan terus.
dalam bersikap maupun dalam penampilan misalnya ya. Saya simpulkan dalam bahasa ini, tampilkanlah diri ini dengan menonjolkan kerendahan hati dan ketinggian budi. Jangan terbalik, tampil tinggi hati lalu rendah budi. Ini membuat suasana tidak baik. Saya kira itu moga-moga kita semuanya menjaga hati, baik hati kita juga hati orang lain. Ini menarik tentunya, karena tidak ada mendapatkan hati yang tentram, hati yang selamat, kalaulah tidak dengan rahmat Allah. Oleh sebab itu, mari kita syukuri hati ini yang Allah takdirkan berbeda dengan hati makhluk lain. Jadi hati kita penuh syukur, penuh optimis, dan kehidupan yang panjang adalah akhirat itu. Mungkin itu berita, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, terima kasih banyak sudah Ya, hadir, sama-sama, sudah berbagi Burita. ilmu pagi hari. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan, jadi hati ini bisa senang selalu ya Ustadz ya. Amin, Bisa ya. senang, bisa tenang selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat beraktivitas kembali Ya, Ustadz. sama-sama, Burita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, demikian perbincangan kita tadi tentang resep menyenangkan hati disampaikan oleh narasumber kita, Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI, yang merupakan dosen ilmu falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan juga anggota Badan Hisab Ruqyat Sumatera Barat, serta beliau juga anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Terima kasih yang sudah bergabung tadi, Ajo Uniang, kemudian ada Uncu DP, ada Ika di Batipuh, pendengar yang tadi belum sempat kami terima di telepon, serta juga Pak Yusri Rizal yang ada di RRI Digital. Pendengar, Anda bisa saksikan kembali segala penjelasan dari narasumber kita lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita akan jelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya sampaikan Warta Berita Daerah.